sore para peserta webinar pada acara sore hari ini. Oke, kita masih menunggu ya beberapa peserta lagi untuk join ke acara webinar pada sore hari ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bisa mengajak rekan-rekannya untuk segera join di acara webinar pada sore hari ini. Oke, mungkin bisa kita mulai saja. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, peserta acara webinar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ega Kurniawan, selaku moderator yang akan memandu acara webinar kali ini dari jam 3 saat ini sampai jam 5 nanti. Nah, untuk tema pada acara webinar hari ini yaitu Generative AI Solution for HR Transformation. Nah, untuk Generative AI Solution for HR Transformation ini, eh, saya ingin sebelum memulai, saya ingin bertanya dulu kepada para peserta yang sudah hadir, motivasinya itu apa dan tahu info dari acara webinar kali ini dari mana. Mungkin bisa saya pilih dulu. Dari Bapak Danang ya. Halo Pak Danang, apakah bisa on cam atau on mic? Ya, mungkin Pak Danang sedang melakukan kegiatannya ya. Mungkin saya cari yang lain saja. Mungkin ke Pak William ya. Pak William, selamat sore Pak William. Apakah bisa on cam dan on mic? Saya ingin bertanya langsung tentang motivasinya mengikuti acara webinar hari ini dan ingin bertanya info mengetahui acara webinar kali ini dapat infonya dari mana? Seperti itu. Apakah ada Pak William? Ada, Pak. Oke, Ya. selamat sore Pak William. Selamat sore, Pak. Iya Pak, saya ingin bertanya nih Pak terkait motivasi Bapak mengikuti acara webinar kali ini dan kalau boleh saya tahu Bapak mengetahui acara webinar hari ini itu dari mana? Seperti itu Pak. Baik, kalau motivasinya memang ingin memperlengkapi ini aja sih, menambah ilmu, dan memang suka untuk aktivitas webinar. Kalau informasinya sendiri, kebetulan dapat dari HR Manager saya. Oh, dari HR Manager ya. Baik, terima kasih Pak William. Mungkin satu lagi ya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin satu lagi ya. Tadi yang dari Bapak udah mungkin sekarang yang ini. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Jessica. Halo, selamat sore Ibu Jessica. Apakah bisa untuk on cam atau on mic? Halo, oke, mungkin Bu Jessica juga sedang melakukan kegiatannya. Eh, Mungkin saya beralih aja ke Ibu Ibu Endah ya, Ibu Endah Sulisti. Halo Ibu Endah, selamat sore Ibu Endah. Apakah bisa on mic atau on cam? Baik, mungkin dari Ibu Endah juga sama ya, sedang melakukan kegiatannya. Baik, mungkin kita akan memasuki acara webinarnya dari sekarang ya, tapi izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan dilaksanakan pada acara webinar hari ini. Nah, untuk acara webinar hari ini, yang pertama itu kita berada di sesi pembuka atau opening, dan nanti juga di yang kedua itu ada main session. Nah, untuk main session ini akan dijelaskan materi yang dipaparkan langsung oleh speakers kita yaitu Pak Heru dan nanti juga
ada sesi Q&A. Nanti untuk teman-teman atau rekan-rekan bisa bertanya langsung kepada Pak Heru terkait materi yang nanti disampaikan. Lalu juga nanti kita ada eh, sesi foto-foto dan nantinya juga saya akan merangkum materi pada acara webinar hari ini. Baik, mungkin bisa kita mulai saja pada acara webinar sore hari ini. Mungkin tadi ada beberapa yang baru masuk. Saya akan mengulang. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ega Kurniawan, selaku moderator pada acara webinar hari ini. Nah, saya akan memandu acara webinar hari ini dari jam 3 saat ini sampai nanti jam 5 sore. Baik. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi oleh Bapak Heru, izinkan saya untuk memperkenalkan atau membacakan CV milik Pak Heru. Jadi pada moderator bisa ditampilkan share screen. Oke, baik. Ya, speaker kita pada sore hari ini yaitu bernama Pak Heru Wiryanto. Nah, Pak Heru telah menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Padjadjaran dengan jurusan psikologi. Lalu beliau juga telah menempuh pendidikan pasca sarjananya di Universitas Indonesia dengan jurusan Industrial or Organization Psychology. Pak Heru memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun, yaitu terutama dalam bidang human research, people analytics, psychometric, dan organizational research. Nah, dengan pengalaman yang begitu banyak dan jam terbang yang begitu tinggi, eh, Pak Heru Wiranto ini sering diundang untuk mengisi acara-acara atau konferensi yang konferensi profesional, terutama dalam bidang HR. Baik, seperti itu pengenalan singkat terkait speaker pada acara webinar hari ini. Nah, kita akan memasuki sesi pemaparan atau penjelasan materi langsung dari Bapak Heru Wiryanto. Kepada Bapak Heru, layar dan waktu kami persilahkan. Oh ya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya sebelum pemaparan materinya dimulai. Nanti para teman-teman atau para rekan-rekan bisa bertanya langsung di kolom chat dan nanti saya akan membacakannya atau memilih kepada para peserta yang bertanya untuk bisa berinteraksi langsung dengan Pak Heru. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Heru, Baik, layar dan tempat kami persilakan, Pak. Mas, izinkan saya share screen. Oh ya, baik. Sudah? Sudah. Oke. Oke, sudah Pak. Silakan share screen. Baik. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian dari Talent Fit dan dari peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas. Saya diminta untuk membahas tentang Generative AI Solution for HR Transformations. Baik, kita dulu diperkenalkan. Baik, saya mulai dari sini dulu. Oh, ini kan webinar ya, harusnya nanti kita coba elaborasi dulu. Yang pertama adalah kita buka headlines tentang IBM itu merencanakan mereplace 8.000 jabatan itu dengan AI. Ya, jadi ini menjadi tantangan buat kita semua, gitu ya. 8.000 jabatan dengan AI. Dan dia bilang banget nih yang saya kasih headline, back office function, dia bilang itu yang pertama kali dia bilang, specifically in human resource section. Jadi hati-hati nih ya, in HR sector will be the first to face this change. Jadi ini yang akan berhadapan pertama kali ya. Dan mesin itu akan secara potensial mengambil alih pekerjaan yang dibilang oleh beliau sebagai non-customer facing roles di dalam 5 tahun. Jadi yang tidak berhadapan dengan customer
secara langsung maupun tidak langsung itu 30% yang akan ditransisi gitu ya. Artinya workers ini 30%-nya di mana saja? Di finance, accounting, HR, dan other area ya, yang akan berkompetisi dengan robot dan algoritma. Jadi teman-teman, ini satu warning yang cukup menohok di tahun 2023. Ini terbit tahun Agustus tanggal 14 2023. Jadi belum lama nih ya artikel ini muncul. Teruskan ya. Dan dia bilang sesuai dengan reportnya Goldman Sachs ekonomis itu akan 300 juta yang akan terpengaruh dengan gelombang AI ini. AI ini mungkin nanti saya akan kasih prolog dulu AI itu apa gitu ya. Ini masih banyak yang salah perception tentang AI ini. Dianggapnya AI itu sama dengan otomatisasi, sama dengan robotik gitu ya. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Ya. Nah, setiap 14 tahun kita selalu dihadapkan dengan yang disebut the Cambrian explosions. Jadi ketika tahun 94 ditemukannya internet itu merubah tatanan bisnis, tatanan interpersonal, semua mengubah dunia. Kemudian di tahun 2028 ditemukan mobile phone, smartphone, itu juga merubah tatanan perilaku, tatanan sosial dunia. Dan 14 tahun kemudian, 2022, ini juga akan terjadi yang disebut Cambrian explosion, yaitu dengan ditemukannya generative AI, ya, dengan generative AI atau AI atau kecerdasan buatan yang generatif. Kalau kita bicara generatif AI sebetulnya dikembangkan dari tahun 40-50. Jadi ini cikal bakalnya. Terus memang sejak 2015-2018 perkembangannya tidak terlihat gitu ya. Baru muncul itu setelah 2018, 2023, 2022-2023 kita dikejutkan dengan munculnya ChatGPT. Gitu ya. Di mana kalau kalkulator kita hanya bisa bertanya, berhitung, komputer kita hanya perintahkan untuk mengetik dan menyelesaikan suatu persoalan, ChatGPT kita bisa bertanya tentang sebuah solusi. Jadi ini satu lompatan besar di belakangnya. Nah, gimana kita memanfaatkan generatif AI, terutama di public sector atau di corporate? Generatif AI ini, ya saya jelaskan dulu gimana generatif AI itu berbeda dengan robotik gitu ya, supaya nggak salah. Sebentar, saya agak loncat dari saya sini dulu bentar. Sip. Nah, saya ke sini dulu bentar. Kelihatan ya, teman-teman? Masih terlihat, Mas moderator? Masih Terlihat, terlihat? Pak. Oke. Terlihat, jangan. Jadi saya akan coba bandingkan apa itu otomatisasi, apa itu AI. Nah, ini distinction yang sangat berbeda, yang kadangkala dicampur adukan. Ya. Nah, yang pertama ada kata otomatisasi. Otomatisasi itu adalah suatu proses yang memfokuskan diri pada optimalisasi sebuah proses dan efisiensi yang mengurangi atau bahkan menghapuskan tugas-tugas yang berulang. Ya, jadi tugas-tugas yang berulang, administratif berulang, tidak kompleks gitu, itu akan dihilangkan oleh otomatisasi, termasuk robotik tentunya di situ. Oke, itu otomatisasi. Kalau AI itu adalah sebuah alat yang merupakan
perpaduan antara proses otomatisasi, ya, kemudian di dalamnya ada algoritma yang pintar untuk membuat data-driven decisions. Jadi dengan data tersebut dia cari polanya, dia bisa mempredik sehingga dia bisa melakukan suatu pengambilan keputusan. Itu disebutnya artificial intelligence. Ada beberapa yang menyebutnya sebagai classical artificial intelligence. Nah, yang terbaru yang disebut dengan generatif AI. Ini AI sama dengan AI yang di atas, tetapi dia bisa membangun konten, sesuatu konten yang baru yang sama sekali tidak ada sebelumnya, membangun datanya sendiri, meningkatkan kreativitas. Di sini makanya saya tidak setuju AI tidak kreatif, robot tidak kreatif, betul kalau di AI dan di otomatisasi. Tapi mereka bisa kreatif, kemudian dia bisa lebih baik, lebih cepat dalam interaksi dengan orang dan tentunya dengan proses bisnis. Ya. Nah, diharapkan kita bisa mengintegrasikan teknologi tiga ini dan bisa mendevelop growth ke depannya. Oke. Nah, otomatisasi itu sendiri menghilangkan, misalnya kalau di staffing industry itu adanya otomatisasi, misalnya bagaimana membaca CV dengan scanner, membaca CV dengan parsing, melakukan tes online, itu otomatisasi. Ya. Dan tentunya kita bisa men-save time, mereduce manual error, dan lebih bisa meningkatkan di value edit yang lebih lagi. Ya. Kalau AI itu teknologi yang seperti manusia, dia sudah bisa problem solving, bisa menggunakan sedikit bahasa dan memprediksi suatu pola, dan ini biasanya digunakan untuk mengoptimalisasi secara otomatis tugas-tugas. Ya, jadi di sini dia menggunakan algoritma untuk mempredik siapa yang sukses, siapa yang tidak, mana kandidat yang match, yang tidak, mana yang cocok dengan sebuah jabatan, skillnya, experience-nya, dan cultural fit. Itu semua diperhitungkan dengan data-data yang sudah ada. Nah, ketika bicara generatif AI, ini kita bicara di mana mesin itu sudah bisa secara kreasi menciptakan original unique content seperti teks, jadi membuat susunan kata-kata yang baru, musik yang baru, teks, bahkan gambar yang baru, gitu ya. Nah, ini bisa merubah tatanan kita semua tentunya. Nah, saya balik lagi ketika kita sudah mengenal generatif AI. Nah, generatif AI ini akan pintar kalau kita lengkapin dengan data kita. Jadi selalu orang mengeluh, ChatGPT bodoh, ditanya ini jawabannya salah. Bing juga begitu. Ya, tugas kita memintarkan mereka. Kita harus menginjek pengetahuan ke mereka sehingga mereka punya pengetahuan baru dan kalau ditanya sesuatu menjadi benar, gitu ya. Karena AI ini sebetulnya kalau mau menghancurkan AI itu gampang. Kasih aja informasi yang salah. Dia akan belajar yang salah, dia akan memberikan sesuatu informasi yang salah. Gitu. Jadi bukan artificial intelligence, tapi artificial stupidity kalau buat saya. Nah, jadi kalau kita mau memanfaatkan generatif AI dengan data-data Anda, kemudian kita lihat mission critical kita, akurasinya tentunya, relevan atau tidak, terus bisa ditindaklanjuti atau tidak. Yang keempat lebih ini lagi, aman tidak buat perusahaan. Kita pakai ChatGPT, tapi rahasia kita kemana-mana gitu, rahasia perusahaan itu jadi masalah. Itu seperti yang terjadi di Korea gitu ya. Nah, ketika empat ini kita tambahkan ke data kita akan menjadi lebih baik untuk melayani publik, ya, melakukan investigasi dan intelligence, juga bisa meningkatkan employee productivity. Gimana caranya? Cara kerja generatif AI adalah dengan data-data yang ada di eksternal, kemudian di internal, kemudian ada beberapa model yang dilengkapi, kita bisa mengenerate information collection. Kita bisa mengenerate research. Bagaimana saya bisa membuat sebuah research
yang sama sekali baru yang belum tidak ada, kita menggunakan pencarian ChatGPT. Mengeneratif insight, ya, wawasan-wawasan baru, informasi-informasi baru, mengenerate automation. Kira-kira apa yang kita bisa otomatisasi, termasuk inovasi dan decision. Nah, ini akan mempengaruhi pekerja yang berpengetahuan. Di sini disebut AI enabler knowledge workers. Nah, ini yang nantinya akan bisa survive atau bekerja di digital industry tentunya. Nah, ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Pertama, safety, keamanan. Kita aja kadang-kadang, saya sendiri gatal tentang cyber security gitu ya, tentang safety. Saya pernah dengan teman yang jabatannya tinggi gitu, meeting di sebuah tempat di public area dengan menggunakan WiFi yang publik. Dia dengan mudahnya menggunakan e-banking. Padahal itu kalau ketahuan itu dari WiFi-nya bisa dijebol gitu. Jadi kesadaran tentang safety ini masih rendah tentang cyber security. Bagaimana teman-teman membuat password itu satu untuk all, sehingga ketika dijebol satu, jebol semua gitu, dengan alasan gampang ingatnya. Nah, itu problem gitu tentang safety. Ya, lagi kalau bicara soal data, perlindungan data, wah itu repot lagi nanti. Kedua, soal ethics. Ya. Nah, di ChatGPT ini kadang-kadang kalau udah menyentuh soal etika, itu dia gray area gitu. Ya, ada beberapa yang gray area, bahkan kadang-kadang memihak gitu ya pada salah satu pihak yang sebetulnya secara etika tidak kita inginkan. Dan yang ketiga adalah compliance. Jadi dengan ketentuan hukum, boleh nggak kita ngambil datanya gitu ya. Nah, ini menjadi kritikal. Nah, dari situ nanti kita akan dan yang disebut strategic works gitu ya. Bagaimana mem-create suatu produk dan tactical work, business administration dan lain sebagainya. Dan ke depan kita akan berubah. Ya, kalau 80% sekarang itu yang akan dipengaruhi oleh generatif AI, itu 19% itu akan dipengaruhi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifat transaksional relational, itu akan digantikan hampir 10-30% oleh generatif AI gitu ya. Jadi AI akan mau tidak mau akan secara augmented mereplace pekerjaan-pekerjaan itu. Ya, sampai 2027 mungkin kalau sekarang komposisinya gini, nanti ini akan di RPA ini robotic process automation ya. AI ini artificial intelligence atau generatif AI ini AI yang ketiga. Ini akan digantiin sekian pekerjaan transaksional. Ya, minta cuti, chat dengan keluhan tentang perundang-undangan ini akan dijawab oleh teknologi gitu. Human work masih tetap ada, expertise ini akan digantikan AI setengahnya, ya. Dan human work-nya hanya tinggal 50% karena kerjaan akan makin mudah ke sana, ya. Nah, jadi kita lihat, tapi substitusinya adalah kita akan increase productivity 10-30%. Jadi teman-teman pekerjaan ini akan banyak yang tergantikan secara fungsionalnya. Nah, ini impact-nya ya bisa ke penggunaan self-service yang tinggi. Jadi kalau sekarang itu serba banyak dibantu oleh staff, asisten, nanti teman-teman akan berhadapan dengan virtual assistant ya, dan di automatic proses. Productivity juga begitu ya. Dari mulai hiring sampai retiring itu akan menjadi tumpuan tentang employee experience. Kemudian tentunya tentang HR service delivery juga akan berbeda, dan ekosistem tentang talentnya yang berbasis data
dan people decision ini akan menjadi lebih besar, gitu ya. Nah, kalau nantinya HR business partner, nanti jadi HR enterprise partner, gitu ya. Bukan lagi bisnis aja, tapi enterprise partner gitu ke depannya. Nah, jadi contohnya saja self service itu kliknya akan semakin kecil, gitu ya. Kita bagaimana menggunakan generatif AI itu kita cukup ngetik saja gitu pertanyaan kita, tapi jawabannya banyak gitu ya. Kemudian yang tadinya perintah-perintah akan makin mudah karena kita bisa memerintahkan chatbot gitu. Yang tadinya perintah, yang tadinya kita harus requiring, nantinya akan berbentuk percakapan. Jadi lebih manusiawi gitu ya. Dan resolusinya juga bisa akan lebih cepat gitu ya. Dan ini 40% akan mereduksi employee request approval time. Jadi kalau ada persetujuan-persetujuan itu akan 40% akan terreduce. Misalnya di high tech di learning and development itu juga sangat besar, bahkan bisa 60% untuk men-saving deliver high quality learning and development video content. Ya. Secara keseluruhan ini penelitian dari Boston Consulting Group itu sekitar 30% increase productivity kalau teman-teman di HR menerapkan generatif AI. Jadi kalau kita lihat di sini ada share total hire time, kemudian ini potensi kita bisa menggunakan generatif AI untuk bisa lebih efisien. Jadi misalnya cara membacanya di HR strategy planning ini sekitar 50%. Ya. Untuk recruiting sama resourcing ini 75% kita bisa pakai potensial Gen AI. Saya baru saja selesai dari meeting barusan dari jam 1 sampai jam 3 itu tentang bagaimana membuat conversational applicant tracking system. Jadi applicant tracking system ke depan itu bisa diajak bicara seperti ChatGPT. Jadi kalau saya mau minta tenaga insinyur dengan kualifikasi ini, pengalaman ini dengan gaji sekian. Itu udah nanya kayak ChatGPT, tapi dia akan dapat jawabannya. Ini Pak, jawabannya adalah kita punya kandidat sekian, Bapak bisa pilih, kemudian saya nggak mau yang dari mana. Nah, nanti dia akan pilih lagi. Semuanya berbasis percakapan. Ya. Dan ini bisa mereduce efisiensi sekitar 75%. Admin service, share service jelas ini bisa 75%. Saya dengan teman-teman membangun yang disebut HR service chatbot untuk bertanya misalnya dengan 200 anak perusahaan, 200 peraturan perusahaan, dengan 200 sistem asuransi. Misalnya dari perusahaan A mau nanyain, saya mau ganti kacamata, plafon saya berapa ya? Gitu. Atau kalau saya sekarang mau melahirkan bulan depan, dengan asuransi plafon yang diberikan, saya bisa di rumah sakit mana saja ya. Jenis operasi sesar apa saja yang bisa di-cover. Itu bisa ditanya jawab dengan chatbotnya. Ya, termasuk kita bisa membangun chatbot untuk mental health. Karena mental health ini Dirkeswa sudah mengklaim 20% ya, 1:5 orang Indonesia itu gangguan jiwa. 1:5 ya, 1/5 ya, 1/5. 1:5. Ya, dari 5 orang pasti 1 gangguan jiwa gitu ya. Nah, itu kebayang kalau harus ke psikolog sama psikiater kapan kelarnya gitu. Kita bisa membangun chatbot untuk dengan basis cognitive behavioral therapy untuk membantu mereka semua menghilangkan gejala-gejala umum kayak depresi, anxiety, dan sejenisnya. Di compensation benefit ini 50%. Kita bisa bicara di situ AI membantu misalnya kalau dulu susah apa ya, coba tolong kalau saya punya pencapaian target saya seperti ini,
kompetensi saya seperti ini, kira-kira gaji saya tahun depan berapa gitu. Ya. Atau pola tren kenaikan compensation untuk sales kita berapa gitu berbanding revenue di 5 tahun ke depan. Itu bisa dibuat. Learning and development tentunya dengan training, design, dan delivery. Sekarang orang bisa kemarin saya baru membuat bagaimana mendownload merubah video dari video pelajaran e-learning menjadi teks. Menjadi teks, dari teks itu dibikin chatbot. Jadi kayak seperti guru, kita bisa nanya ke guru, gurunya yang jawab gitu. Bahkan satu chatbot yang saya buat sekarang, saya pengagum Pato Brouwer, dosen saya dulu di Unpad. Saya kumpulkan buku-buku mereka, buku beliau, diktat beliau, kuliah-kuliah beliau, saya masukin dalam satu repository, kemudian saya bikin chatbot. Saya bisa tanya. Jadi, dan saya kagum karena apa? Saya merasa bahwasanya saya bisa bercakap-cakap dengan Pato Brouwer yang sudah meninggal. Jadi misalnya saya mau nanya Patar, gitu ya. Nah, saya mau nanya undang-undang dasar fenomenologi itu apa? Satu itu menjawab dengan tepat. Undang-undang dasarnya adalah Brentano tahun sekian. Kamu harus pelajari tentang intensionalitas. Adalah gini-gini. Nah, itu bisa seperti itu tentang learning development. Jadi tinggal bikin avatarnya dan suaranya gitu. Kalau ada, saya sudah bisa membangkitkan yang sudah meninggal jadi ya di learning and development. Performance career and succession planning. Di sini artificial intelligence sangat membantu, misalnya mulai dari proses coaching. Jadi bagaimana membantukan tentang menuliskan individual feedback yang baik, kemudian membuat perhitungan yang objektif tentang effort gitu. Ini mulai dari sini bisa. Kemudian engagement. Ini di performance management sekitar 50%. Di employee engagement itu sekitar 25% tentang change management, tentang organizational development ya. Jadi kemarin salah satunya lagi adalah di klien saya buat semacam chatbot untuk tolong analisain secara organisasi apakah organisasi ini sudah cukup efektif dan efisien. Jadi kita masukin strukturnya, datanya jumlahnya berapa, dia hitungkan gitu ya, sehingga dia bisa menghitungkan, oh organisasi ini, departemen ini kelebihan orang karena apa gitu ya. Nah itu dijawab oleh chatbot itu. Tentunya sebelumnya kita masukin dulu tuh buku-buku tentang time motion study, FTA, dan lain sebagainya. Kalau enggak ya chatbotnya bodoh gitu, nggak akan bisa jawab itu. Employee relation, ini sekitar 25%. Trade union, labor law issue, dan resolution. Ini menarik ketika bicara peraturan perundang-undangan. Jadi saya kemarin dimintain ada seorang HR manager yang mungkin minta supaya hubungan dengan serikatnya cukup baik gitu ya. Jadi WA dia dikonekin ke sistem chatbot tentang perundang-undangan, tentang industrial relation. Nah, itu bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh serikat buruh itu hampir 75%. Jadi itu bisa mereduce waktunya si HR manager ke posisi-posisi yang lebih strategik. Ya. Nah, gimana cara kerja generatif AI? Ini cara kerja kita yang lama. Jadi data-data itu kan tersebar. Ada di eksternal data, di BPJS, di Depnaker, di kantor pajak gitu ya. Di internal data ada data HRIS, data other HRIS, ada data bisnis gitu ya. Nah, data semua ini platformnya beda-beda. Ya. Beda-beda sehingga orang ngumpulinnya aja butuh waktu 2-5 hari. Kalau udah dikumpulin baru dikasihin ke analis, ke HR-nya, suruh analisa insight. Itu sekitar 16-12 hari kerja. Baru keluar tuh insight-nya, laporannya. Sehingga sekitar udah hampir setengah bulan. Ya. Makanya report itu selalu keluar setengah bulan. Nah itu udah telat gitu dengan bisnis gitu. Bisnis udah kemana gitu ya.
Nah, dengan generatif AI, data-data tadi tetap, terus kemudian dibangun dengan generatif AI, dengan pengetahuan yang sudah dipunyain, kita masukin ke dalamnya. Nah, data-data tadi itu diolah dengan large language model, dan bisa kita tanya-tanyain, seperti ChatGPT gitu. Tolong bikinkan report tentang anu. Nah, itu udah langsung real time tuh. Coba cari insight tentang jumlah karyawan dengan tingkat produktivitas. Dia akan jawab secara naratif. Artinya angkanya berapa diceritakan gitu untuk bikin reportnya, gitu ya. Dan itu bisa dijadikan dialog. Jadi artinya tidak satu arah, kita bisa tanya-tanya terus. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Nah, ini kehebatan dari generatif AI. Terus apa yang harus kita persiapkan untuk kalau kita mau melangkah ke arah sana? Di tingkat user kita harus bikin aplikasi tentunya, ya. Aplikasi HR yang basisnya chatbot, basisnya decision support system. Yang penting dia punya intelligent workflow extension-nya gitu ya, bisa pakai API dan lain sebagainya. Di belakangnya itu ada 3 sistemnya tetap. Yang otomatisasi, ya, yang rule based, yang sudah pasti-pasti gitu ya, kayak peraturan perusahaan itu kan udah pasti, ngapain lagi pakai artificial intelligence. Pakai traditional AI itu untuk mempredik, misalnya mempredik siapa yang keluar, mempredik siapa yang akan jadi talent, mempredik cost of training tahun depan itu jadi berapa, itu pakai traditional AI. Nah, ada yang generatif AI. Generatif AI itu dengan tadi coaching, mental health, dan sebagainya. Nah, data yang RPA dan tradisional itu data yang berstruktur. Data HRIS yang punya satuan seperti umur, jenis kelamin, itu kan data-data yang berstruktur gitu. Nah, data-data yang tidak berstruktur akan diolah pakai traditional AI dan pakai generatif AI. Teks, video, image, itu akan diolah. Dan tentunya kita harus punya cloud infrastructure yang akan agak lebih kuat. Nggak mungkin kita di investasi di hardware yang begitu mahal, kemudian butuh maintenance dan lain sebagainya. Nah, ini tingkat kemajuan ChatGPT. Yang baru ChatGPT sudah bisa baca dan mendengar. Jadi kita mau nurunin saddle, bagaimana? ChatGPT akan jawab, caranya seperti ini. Kamu punya alatnya enggak? Kita sodorin alatnya. Kalau salah pun dia akan memberitahu. Bukan itu, kata dia. Diambil. Ini manualnya, ini alatnya. Dia bisa mengenali kuncinya nomor berapa. Jadi kita bisa berinteraksi dengan data-data kita masukkan manual, masukkan gambar. Apa gambarnya benar? Dia bilang gambarnya benar, dan temukan kunci set yang tabelnya DeWalt 4 mm Allen Hex. Setelah itu selesai. Bayang, operator yang punya manual, punya alat, itu bisa diajak interaksi. Ini benar nggak gitu? Itu otomatis ChatGPT dan sejenisnya bisa ke arah sana. Ya, itu satu. Ini yang saya buat juga sama teman. Gimana untuk screening risam yang begitu banyak, ratusan ribu, cukup dengan PDF, kita tarik, kita parsing, kemudian kita masukkan, terus dianalisa. Kita pakai text embedding-nya namanya Hugging Face Bird gitu ya. Nanti kita akan hasil analisanya berapa kecocokan similarity kata demi kata antara CV dan job desk-nya. Ini udah dapat dalam hitungan detik. Ya. Hal ini bisa dipakai nih untuk kompetensi assessment dan lain sebagainya.
Kemudian kita juga bisa bertanya tentang kalau kita sudah punya teks, TXT, PDF, atau YouTube, kita masukkan datanya. Ya. Misalnya ini, report assessment kita masukkan, terus kita tanya siapa namanya, individual development-nya apa, harus bagaimana ke depan, kompetensi gap-nya seperti apa, dia akan jawab. Selama repository knowledge-nya ada, gitu ya. Ini sudah bisa dilaksanakan. Ini contohnya siapa namanya, kemudian saya coba apakah dia lakukan analisa kekuatan dan kelemahan, misalnya. Dia akan bisa jawab. Ya. Kemudian apa yang harus kelemahan yang dimiliki, ini bisa dijawab semua. Ini pekerjaan asesor yang 2 hari, 3 hari, hitungan menit dengan ini dikerjain. Ya. Kemudian ini salah satu juga kalau kita punya buku-buku jurnal gitu, kita masukkan, kita bisa bertanya ke mereka. Ya, dengan ketepatan yang tinggi, kalau saya ketemu orang dominansi tinggi harus ngapain? Dia akan dijawab caranya seperti apa. Karena saya sudah masukkan buku-buku tentang DIS di sini gitu ya. Kita kan nggak bisa nginget DIS itu semuanya, tapi dengan kayak begini kita bisa secara interaktif kita bertanya. Oke. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan? Itu 1-3 contoh ya. Project masih banyak yang kalau nanti kita dielaborasi, saya masih banyak project misalnya bagaimana kita bikin predictive analytics dengan chatbot gitu ya. Kita bisa mendeteksi orang yang lagi stres gitu dengan chatbot. Itu sangat mungkin gitu ya. Nah, RPA use case di HR di mana saja? Di HR strategi itu bisa seperti ini yang tadi ya. Di organizational management di plan gitu tentang data rekonsiliasi, missing data analysis gitu ya, membersihkan data, rekonsiliasi dengan finance misalnya. Kemudian di joining ini CV screening bisa diotomatisasi, video interviewing, kandidat sourcing ini semua bisa diotomatisasi, onboarding juga. Di pengelolaan tentang administrasi tentunya bisa, absensi dengan health and well-being ini bisa gitu ya, bisa bikin physical health gamification device gitu ya, supaya orang tetap sehat gitu ya, atau bikin alat pemantau BMI, body mass index gitu ya, employee assistant chatbot misalnya, termasuk di sini chatbot yang lain. Building tentang learning and development kita sudah bikin tadi banyak contoh. Talent succession tentang flight risk assessment, reducing bias, coaching chatbot bisa dibuat, performing tentang mereduce bagaimana unconscious bias, notifikasi tentang feedback prompt, misalnya. Ini compensation, ini exit management, ya, dan ini tentang service and delivery. Jadi banyak sekali yang kita bisa kerjain sebenarnya dengan bantuan artificial intelligence. Potensial disruption-nya apa katanya? Ya, 50% kita bisa time reduction untuk akuntan, auditor, dan tax preparers untuk pekerjaan-pekerjaan rutin. Ya. 50% bisa dihemat waktunya. 44% time saving untuk menulis laporan profesional. Ini penelitiannya MIT termasuk menulis research. 55% in programming time. Kebayang nggak? Programmer-programmer itu bisa dihemat 55% time-nya. Ya, sehingga sebetulnya kita butuh 100 orang, 50 orang aja cukup. Gitu ya, itu 50%. Dan dampak AI terhadap organization structure ini juga akan besar. Gimana Instagram itu bisa 1 billion dollars, employee-nya hanya 13 gitu lagi diakuisisi. Bayangin ketika kita 1 billion tapi hanya 13 orang dengan revenue-nya misalnya AT&T gitu ya, yang berapa gitu. Oh, tapi karyawannya banyak gitu. Mendingan kita dengan sedikit saja gitu. Bandingin aja antara GE dengan si Instagram gitu.
Jadi AI bisa mengotomatisasi task tadi, dan di dalam beberapa kasus dia bisa memproses lebih cepat dibanding orang dan tidak ada kelelahan dan bosan gitu ya. Kemudian secara augmented tadi kita udah bahas untuk mereduce repetitive lower value task itu sangat bisa, sehingga orang bisa lebih ke yang high value gitu ya. Ini organisasi ke depan ya dengan artificial intelligence. Kalau dulu traditional charge mungkin ke depan udah tinggal tuh 2, 3, 4, yang lain udah dibantu dengan satu tim dengan AI-nya ya. Dan nanti kalau di ke depannya kita mau scaling up AI-nya, tentunya organisasinya sudah tidak hierarki lagi, tapi membangun seperti organizational hub seperti ini. Jadi AI itu secara definitely tidak mengeliminasi job bahkan, ya, tetapi mengeliminasi tugas-tugas di dalam jabatan itu dan menimbulkan jabatan baru. Nah, generatif AI mempunyai potensial impact itu justru pada knowledge worker. Jadi yang blue collar itu sudah dihantam dengan robotic process automation, maka yang middle managers yang punya pendidikan tinggi dan lain sebagainya itu justru dihantamnya oleh generatif AI. Ini satu contoh-contoh generatif AI itu memang lebih berdampak ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih beradded value gitu ya. Kita lihat di sini justru pendidikan yang lebih tinggi yang akan disrupt oleh teknologi generatif AI ini. Di 2020 masih berisi orang gitu. 2030 kita lihat robotik product marketing, robotik digital marketing, semua sudah robotik gitu. Ya. Yang lain sudah digantikan dengan virtual assistant gitu ya. Jadi tentunya kita harus berpikir secara di 2030 mungkin udah banyak autonomous teams gitu ya, dan virtual assistant yang bekerja. Ke depan organization structure bisa saja CEO-nya human, customer support-nya masih human, ini di bawahnya sudah AI. Atau udah seperti ini gitu. CEO satu, bantuannya sudah enterprise assistant, ini robot gitu ya. Board-nya juga banyak, tapi ada satu bantuan tim assistant. Ke bawahnya juga akan lebih semakin efisien gitu ya. Dibantu dengan asisten-asisten yang sifatnya virtual. Jadi secara summary, perusahaan itu tentunya punya employee dan punya perubahan, harus mengadaptasi perubahan ini gitu. RPA dengan generatif AI itu bisa menolong bisnis, men-streamline bisnis proses. Kemudian ketika robotik itu bisa mengefisiensikan dan mengkonsolidasi, itu membawa manfaat yang lebih buat perusahaan. Di preparasinya kita bisa harus nyiapin untuk adaptasinya, mengimplementasi optimisasinya, dan mentransparansikan dengan public engagement-nya tentunya ke depan. Mungkin itu, Mas, yang bisa saya sampaikan untuk bahan kita diskusi. Oke. Baik, Saya Pak Heru. ada pertanyaan-pertanyaan. Mangga. Siap. Baik, terima kasih Pak Heru atas pemaparan materinya ya, ya di mana justru AI ini bisa ya membantu kita dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari, dan justru AI ini bisa lebih memudahkan kita dalam bekerja pada setiap harinya, seperti itu mungkin. Nah, Ya. sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan memasuki, ada sedikit pesan dari eh, tim dari TFI terkait pemaparan tentang Talent Fit Indonesian Service. Nah, baik, kepada Bazia, waktu dan tempat dipersilakan.
HR Strategic Stream, dan HR Operation Stream. HR Strategic Stream, Organization Analytic, Organization Setting, Workforce Analysis, Plan and Performance Management, Job Analysis and Evaluation, Change Management, People Analytic, Psychometric Online Assessment, Virtual Assessment Competency, Saver English Assessment, Verification Assessment, dan Talent Strategic, Talent Strategic Acquisition, Talent Management. Lalu ada HR Operation Stream, ada background check, ada HRIS. For further information and inquiry, contact us here. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zia dan Mas Sidney. Sekedar menambahkan info dari pemaparan TV service tadi. Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih detail atau lebih jelas, atau memiliki kebutuhan seperti dari rekrutmen manajemen, lalu ada people, eh, maaf untuk itu ada assessment atau juga ada organization setting, bisa menghubungi di nomor yang tertera tadi atau juga bisa langsung bertanya ke email saya yaitu di ega.kurniawan@talentfit.id. Nah, baik sebelum kita memasuki sesi Q&A atau tanya jawab, kita akan melakukan sesi foto bersama ya, Bapak Ibu. Agak saya minta izin atau minta tolong kepada Bapak Ibu untuk bisa langsung on cam ya. Ya, baik. Nah, untuk sesi foto-foto ini akan dipandu langsung oleh tim dari Talent Fit Indonesia. Baik, terima kasih Mas Ega. Untuk fotonya akan saya take 3 kali. Dalam hitungan ketiga, semuanya diminta untuk senyum ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Mas Ega. Oke, terima kasih Mbak Zia atas panduannya dalam sesi foto tadi. Nah, berikutnya kita akan memasuki nih sesi tanya jawab ya Pak, di mana antusias peserta sangat tinggi karena ada beberapa pertanyaan di kolom chat dan saya akan memilihnya dan bagi para penanya yang dipilih bisa langsung on cam atau on chat ya, atau on mic agar bisa berinteraksi langsung dengan speakers kita pada acara webinar hari ini yaitu dari Pak Heru. Nah, untuk pertanyaan pertama itu ada dari Pak Dayat Amar Nugroho. Kepada Pak Dayat Amar Nugroho, apakah masih stay di Zoom? Baik. Oh, sepertinya tidak ada ya. Mungkin saya bacakan saja untuk pertanyaan dari Pak Dayat Amar Nugroho, Pak. Ya, Pak Heru. Eh, Ya. Pertanyaannya seperti ini. Eh, Pegawai mana yang akan merasa paling terancam, Pak, oleh AI generatif? Seperti itu. Apa tadi pertanyaannya? Pegawai mana yang akan merasa paling terancam oleh AI generatif? Mungkin posisinya kali ya, posisi apa gitu yang paling terancam? Nah, itu kan tadi saya gambarin ya. Saya gambarin banget. IBM itu akan leverage jumlah karyawannya itu sekitar 8.000. Dan dia kata kuncinya adalah tadi yang tidak berhadapan langsung dengan customer. Nah, yang tidak berhadapan langsung kan udah bisa didefinisikan tuh. Finance, human resource, gitu kan ya. Nah, itu terus ya support gitu ya. Itu kita bicara function ya. Terus kalau kita bicara tingkatannya ya mulai dari staff, manager, general manager dengan ke bawah gitu non staff. Tadi saya sudah paparkan penelitian dari apa? Kok lupa saya.
Ada satu badan yang tentang digital report, pengaruhnya justru terbanyak 60% itu ke middle managers dan yang punya pendidikan yang lumayan tinggi, yaitu bachelor ke atas, bachelor, postgraduate sampai ke S3 sekalipun. Jadi ancamannya itu. Jadi white collars, kemudian jabatan-jabatan fungsi yang tidak aman adalah tadi ya, jabatan yang kalau di IBM udah jelas tuh, non customer facing. Dan dia nyebutin tuh tadi beberapa function yang sangat jelas. Jadi itu Mas yang sangat terancam oleh generatif AI dan apa dengan virtual assistant ke depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Kita beralih untuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Endah Sulistioningrum. Beliau bertanya, apa saja faktor kritis yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih ingin mengimplementasikan solusi generatif AI untuk HR? Seperti Baik, itu, Pak. saya selalu bilang sebuah teknologi, sebuah gagasan atau insight baru yang berbau apa ya, berbau things itu bisa teknologi, bisa barang, bisa apa, pokoknya things ya, non human, itu akan sukses penerapannya kalau bukan masalah teknologinya, tapi masalah perubahan manajemennya, change manajemennya itu benar gitu. 70% ditentukan oleh itu gitu. Teman-teman lihat bagaimana PT KAI mampu merubah yang tadinya wajah stasiun itu buruk, orang naik di atas kereta, bagaimana dengan melakukan change management meskipun agak berdarah-darah, orang dipaksa rela gitu untuk bagaimana mengganti di vendor mesin, kemudian harus antri dan lain sebagainya, menciptakan budaya baru dan perilaku baru gitu. Ya. Bagaimana jasa marga misalnya dengan etolnya itu merubah perilaku. Teknologi RFID, teknologi itunya udah lama gitu. Tapi bagaimana mengubah itu, dan di situ kan ada dinamikanya, ada penolakan. Tapi sekarang kita lihat semua sudah tidak ada penolakan. Gitu ya. Jadi justru titik kritisnya bukan di teknologi itu sendiri. Generatif AI ini pisau bermata dua. Kebanyakan pakai edik akhirnya jadi malas gitu. Sedikit-sedikit Gen AI, sedikit Gen AI, akhirnya otaknya jadi tumpul gitu, neuroplastisitasnya jadi rendah gitu ya, orangnya jadi malas gitu, jadi laziness. Nah itu salah gitu. Orang harus disiapkan mentalnya bahwasanya generatif AI ini harus dijadikan sebagai satu sparring partner untuk learning, gitu. Untuk unlearning bahkan. Kalau kita pernah belajar A, kita tanyakan ke generatif AI, benar nggak nih yang kita pelajarin gitu, sehingga kita bisa relearning gitu tentang suatu informasi. Bagaimana justru kalau kita menelan bulat-bulat generatif AI itu suatu kebodohan gitu, karena generatif AI bisa menimbulkan halusinasi gitu. Artinya mesin dengan model matematiknya bisa membuat suatu pernyataan yang seolah-olah kelihatannya benar padahal itu halusinasi gitu. Dan itu kita anggap benar dan kita konstruksikan secara sosial sebagai kebenaran. Akhirnya diperkuat inilah yang benar gitu. Wah, itu jadi repot gitu ya. Justru titik kritisnya adalah kita sebagai manusia itu bagaimana menjadikan mereka jadi pintar dan kita tetap jadi bos, bukan jadi majikan gitu, bukan jadi budaknya AI gitu. Kalau kita hanya jadi users itu jadi budaknya AI gitu. Tapi kalau ketika kita jadi developer, bahkan kita mampu melatih si mesin itu sendiri dan mengembangkan mesin yang baru, nah itu baru apa ya, jadi agent of change gitu ya. Jadi HR dalam hal ini ya terlalu menggunakan juga jangan, sikap hati-hati ya. Bahkan kalau bisa HR-nya justru mempelopori tadi budaya bagaimana menggunakan ChatGPT ini secara aman. Bagaimana tentang etikanya, kita bikin governance-nya. Bagaimana compliance-nya, kita atur compliance-nya gitu. Kita bikin aturan-aturan tertentu gitu ya. Nah, itu lebih bermanfaat gitu. Ya.
Jadi buat saya justru orang HR harus berpikir keras bagaimana akhirnya memanfaatkan teknologi ini untuk perubahan perilaku di organisasinya menuju ke positive organizational impact. Artinya tujuan sasaran organisasi bisa tercapai gitu ya dengan lebih optimal dan efisien. Mungkin itu jawabannya, Mas. Oke, baik. Kepada Bu Endah, apakah sudah cukup menjawab atas pertanyaannya? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Endah. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan Pak Wijanarko. Kepada Pak Wijanarko, apakah bisa on cam dan on mic untuk bisa berinteraksi langsung dengan speaker kita pada hari ini? Eh, Oke, baik. Jika tidak bisa, mungkin saya bacakan saja untuk pertanyaan dari Pak Wijanarko. Seperti ini, Pak Heru. Untuk implementasi generatif AI, persiapan apa saja yang diperlukan tim HR, terutama dari sisi knowledge, tools, dan sebagainya? Oke, saya mulai dari hardware dulu ya, karena mau pakai generatif AI, hardware-nya nggak terpenuhi, sama aja bohong. Dari hardware, tentunya kita harus mumpunin secara ini ya, secara apa tadi saya udah bilang, infrastructure cloud-nya juga harus bagus. Kemudian ini HR ini kan susahnya gini, ketika ke klien HR ini dapat komputer atau dapat laptop itu yang mungkin limpahan dari yang lain. Terus kalau minta spek tinggi sama IT-nya juga diomongin, ngapain lu speknya tinggi-tinggi, orang kerjaan lu hanya Word dan Excel gitu ya. Stigma itu harus sudah mulai dirubah. Ketika teman-teman sudah, misalnya saya dengan teman-teman kemarin mencoba men-fine tuning satu LLM yang ukurannya mungkin nggak gede gitu ya, hanya 4 gigabytes gitu. Nah, di run di memori laptop yang 4 gigabytes, ya pas sudah semua gitu. Nggak jalan gitu. Jadi minimal ke depan hardware-nya teman-teman yang memang ngolah data dengan generatif AI itu secara hardware mumpunin gitu. Memori minimal 16 giga gitu ya. Syukur-syukur dikasih Macintosh M3 yang 38 gigabyte memorinya, SSD 1 tera gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan gitu ya. Nah, dari segi knowledge, teman-teman harus sudah mulai mengenhance bagaimana tidak, kalau dulu kita belajar data science, sekarang mungkin data science-nya sudah mulai naik ke artificial intelligence tentang deep learning gitu. Bagaimana cara membuat prompting yang baik, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang baik, sehingga apa yang ditanya akan dijawab oleh generative AI dengan pas. Prompting itu adalah suatu seni, gitu ya. Jadi itu ada satu ilmunya sendiri. Selain itu, kalau di yang setengah ke hardware, ada beberapa teman yang senang dengan bagaimana men-fine tuning large language model dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian tentunya dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Nah, toolsnya ya harus dikuasain. Kalau teman-teman mau fine tuning, minimal ya harus bisa Python gitu ya. Meskipun ada beberapa interface yang Anda bisa pakai, misalnya yang tanpa coding, misalnya mulai belajar Hugging Face atau Poetry gitu ya. Nah, itu sangat membantu gitu untuk teman-teman yang mau implementasi generatif AI. Mungkin itu, Mas Ega. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Kepada Pak Wijanarko, apakah sudah cukup jelas? Beliau kebetulan juga tidak bisa on cam dan on mic ya, karena ada salah satu kegiatan mungkin yang sedang dijalankan. Oke, kita lanjut aja Pak, ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Mervin. Pada Bapak Mervin, bisa langsung on cam atau on mic? Agak bisa bertanya langsung kepada Pak Heru.
Silakan Bapak Mervin. Halo, suara saya terdengar dengan jelas ya, Mas Terjelas, Ega ya. jelas Pak. Oke, Pak Heru, saya izin bertanya Pak. Ya, Untuk menerapkan AI itu sendiri kan kita perlu big data gitu. Big data yang memang benar-benar mumpuni untuk menerapkan sistem gitu. Nah, tapi dengan kondisinya perusahaan itu masih punya dataset doang, belum big data, masih dataset yang kecil dan terbatas gitu. Kira-kira step-step awal untuk pengumpulan data itu, data-data apa yang diperlukan supaya nantinya bisa dipakai untuk analisis pegawai-pegawai gitu, performa dan lain-lain gitu kan. Dari Pak Heru sendiri apa ada saran? Terima kasih. baik. Makasih Mas Mervin. Kalau kita nungguin data siap, Mas, itu proyek nggak jalan-jalan, Mas. Gitu. Kalau saya sekarang seperti itu proyeknya. Jadi dengan data yang ada aja gitu, kita coba mulai membangun. Karena toh sebetulnya kehebatan si generatif AI ini justru dia bisa membangkitkan dataset gitu. Jangan-jangan data kita yang kita anggap sedikit ini memang sudah berharga sebetulnya. Kita kan belum tahu gitu, ya. Nah, itu yang pertama. Terus tadi pertanyaannya kalau hanya punya data demografi saja. Nah, ini persoalan. Ya. Data sosial demografi itu kalau kita lihat datanya, itu statis, Mas. Jenis kelamin gitu. Selama dia nggak operasi plastik ya susah berubahnya, gitu ya. Data pendidikan, data punya anak ya harus nambah anak dulu. Nambahnya juga nggak, variabelnya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Usia ya harus nunggu usianya berubah dulu gitu. Banyak data sosial demografi itu bersifat statis. Ya. Persoalannya ketika kita ditanyain memprediksi gitu ya, memprediksi bahkan melakukan preskripsi, data yang kita predik itu data yang sifatnya variatif, variabel. Keluar masuk perusahaan itu variabel. Mencapai atau tidak mencapai kinerja itu variabel, kadang nyampe, kadang enggak gitu. Nah, secara metodologi, bagaimana kita bisa mempredik suatu hal yang variatif dengan data-data yang lebih statis? Itu pertanyaan metodologis yang tidak akan pernah terjawab. Sehingga teman-teman di HR harus sudah mulai memikirkan, mengumpulkan data-data yang bersifat unstructured data. Tadi yang saya bilang, yang unstructured data. Mulai ngumpulin data yang sifatnya relational, social network misalnya. Ya, itu harus sudah mulai dikumpulin, ya. Kemudian data engagement, ya. Yang aneh data engagement rahasia katanya. Jadi hanya divisi doang. Dapatnya angka 86 katanya. Setelah itu ditanyain terus nggak mau ngapain, bingung gitu ya. Karena kalau kita hanya punya data engagement departemen aja, bagaimana kita bisa mengintervensi secara individual? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama teman-teman. Padahal kita bisa melakukan engagement survey dengan misalnya dari absensi, ambil foto absensi, orang ini seneng nggak gitu, lagi engage atau enggak, kan bisa gitu. Ini, atau dari heart rate variability atau dari yang lain. Itu mungkin gitu. Data engagement itu data yang bergerak. Data apa? Heart rate variability, data apa pemenuhan keikutsertaan dalam pengembangan. Itu kan data-data yang sifat variabel. Sehingga waktu kita membangun model prediksi itu menjadi lebih akurat gitu ya. Modelnya menjadi robust. Jadi pertanyaan saya, kalau belum memiliki ya kita lengkapin gitu ya. Tapi bukan artinya kita berhenti dulu nggak melakukan analytics. Dengan data yang ada kita bisa melakukan analytics. Meskipun mungkin akurasinya nggak begitu mengembirakan, tapi kita udah punya gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah kita belajar ke depannya data apa yang akhirnya harus kita kumpulkan supaya akurasi itu bisa menjadi naik. Ya. Nah, dari mana data-data itu dapat diperoleh? Data-data sumbernya banyak gitu ya. Bisa dari keseharian kita. Bayangkan saja jumlah meeting itu bisa jadi prediktor. Meetingnya kontennya apa yang dibicarakan, apa yang di-coaching. Wah, itu banyak sekali gitu. Ya. Jadi saya punya daftar data
yang harus dipunyain untuk memprediksi tertentu. Tapi kalau saya bilang tidak terbatas itu gitu ya. Jadi buat saya justru arsitektur data dan yang lebih penting lagi bisnis case-nya apa dulu. Jangan dimulai dengan data. Kalau dimulai dengan data kita bingung. Dengan data ini kita bisa memprediksi apa? Nggak gitu pola pikirnya. Pola pikirnya adalah kita ngadepin masalah apa yang mau kita prediksi, sehingga kita butuh data apa. Kita butuh data apa, kita sudah punya atau belum, baru kita kembangkan modelnya. Model itu dikembangkan, setelah itu model itu menjawab nggak dengan pertanyaan masalah tadi. Kalau menjawab, selesai. Kalau tidak, iterasi lagi. Kan gitu persoalannya. Siklus data science-nya begitu seharusnya. Begitu jawaban saya, Mas Ega, Mas Mervin. Baik, Pak Heru, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kemudian saya punya pertanyaan lagi. Ya, mangga. Kira-kira untuk matriks umum yang dianalisis dalam matriks ya, jadi kita ngomong matriks untuk menilai kira-kira mana yang kira-kira bakal kita layoff, seharusnya kira-kira mana yang performanya baik, bagus untuk kita upgrade, kita develop gitu, Pak. Kira-kira matriks apa yang harus kita perhatikan? Terima kasih. Agak keputus-putus. Apa yang mau dipredik? Sorry. Maaf, tadi yang kira-kira mau yang kita predik, ini pegawai ini kedepannya performanya bakal menurun atau Naik gitu. pegawai yang performanya naik, kita harus gitu, Pak. Nah, pertama kita bisa saja berdasarkan dataset ya. Dataset yang ada kita punya data performance, pencapaian KPI kan ya. Pencapaian KPI bisa kita klasifikasi mencapai atau tidak, atau kita punya data performance appraisal 2 tahun, datanya naik, tetap atau turun gitu ya. Itu sebagai Y-nya. Sebagai target prediktornya. Prediksinya apa? Nah, saya menghindari data yang structure. Contoh, jenis kelamin. Kan pertanyaannya secara teoretik juga tidak ada korelasi antara jenis kelamin terhadap kinerja gitu. Kalau saya akan balik ke teori. Kinerja ini sebetulnya apa saja yang mempengaruhi kinerja gitu ya. Nah, misalnya kalau pakai teorinya Mayer gitu, bahwa performance itu tergantung dari motivasi dan ability gitu ya. Kan gitu, function dari M dan E. Koma lagi kalau mau pakainya si teorinya, konsepnya si Benjamin Fogg, ada T, trigger gitu ya. Motivasi. Nah, motivasi ini apa saja? Motivasi kalau mau lihat teorinya Fromm itu ada ekspektansi, ada valence, ada instrumentality. Pertama valence dulu. Buat dia pekerjaan ini menarik nggak atau enggak gitu. Punya data itu enggak gitu. Ketertarikan dia gitu ya. Nah, kalau itu nggak ada susah gitu karena menurut teori valence itu penting ya. Kedua, instrumentality. Dia punya cukup alat nggak untuk mencapai kinerja yang baik gitu ya. Nah, kalau ini nggak ada datanya, secara teori kan Anda nggak bisa bikin itu. Ini kalau pakai Viktor Fromm ya. Yang terakhir ekspektansi, harapan dia bagaimana. Itu baru bisa menggambarkan tingkat motivasinya. Nah, terus ability-nya. Nah, ability-nya ini misalnya teorinya adalah KSA. Tingkat kompetensinya gimana gitu ya. Terus tingkat skill-nya gimana. Terus apakah atribut personality-nya mendukung ke sana. KSA untuk ability. Terus trigger-nya. Nah, trigger-nya ini apa? Ada insentifnya enggak gitu. Kalau overtime dibayar enggak? Gimana dengan mental hygiene teori gitu ya? Hygiene-nya dipenuhi enggak mental hygiene-nya? Atau gajinya cukup atau enggak? Ada di mana gajinya? Terus berhubungan interpersonal dengan siapa saja? Atasannya, kecocokan dengan atasannya seperti apa? Kalau itu disusun sedemikian rupa, termasuk sosial demografi yang mendukung. Misalnya sosial demografi yang mendukung yang saya maksud, jarang teman-teman yang punya data misalnya jarak rumah ke kantor. Padahal itu kalau sudah jauh rumahnya, udah capek sampai kantor, gimana mau berkinerja baik. Misalnya ya asumsinya seperti itu. Itu nggak ada gitu. Nah, sehingga
kita harus berpikir balik, Mas. Ketika kita mau bikin suatu model prediktif, balik lagi. Ketika kita menyusun suatu data, kita harus punya framework, ya, konsep berpikir siapa yang mau dipakai. Kalau nggak punya, akhirnya jadi trial error, bener-beneran error. Yang benar itu harus trial right, Mas. Pakai teori, pakai konsep, gitu. Ya, sip. Mangga. Baik, sip. Terima kasih banyak Pak Heru buat jawabannya. Ya. Oke, terima kasih Pak Mervin atas pertanyaannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ibu Rini, Ibu Rini Agustia. Baik, kepada Ibu Rini Agustia, apakah masih standby di Zoom? Oke, Halo, selamat sore. selamat Sore. sore Ibu Rini. Nah, saya Rina Gustia, Pak. Saya ingin bertanya tentang keamanan dari AI itu sendiri. Karena sekarang lagi marak banget nih, Pak. AI itu dibilangin bisa bocorin informasi gitu. Sedangkan yang kita tahu, kita sebagai HRD itu menyimpan informasi penting karyawan seperti gaji, alamat, biodata-biodata perusahaan, gitu, seperti itu. Jadi itu saya mau nanyanya gitu, Pak. AI ini seberapa secure, seberapa amankah bisa kita terapkan untuk bagian HRD? Terima kasih. Baik, Mbak Rini. Jadi Mbak Rini menggunakan AI itu jangan semuanya dipakai, bahkan data kita upload ke AI, ke ChatGPT. Itu disebut yang bahaya. Jadi kalau saya justru menggunakan AI itu tidak menggunakan ChatGPT yang di luar. Saya bikin GPT di dalam. Jadi saya bikin GPT di dalam, tapi menggunakan data atau LLM, istilahnya apa ya, Large Language Model atau corpus atau kamus yang sudah dikembangkan oleh ChatGPT. Jadi nggak connect nih, data kita tuh nggak connect sama data mereka gitu. Jadi kita bisa ngambil data mereka, tapi mereka nggak bisa ngambil data kita gitu. Itu yang aman sebetulnya. Nah, persoalannya kadangkala teman-teman kan mengambil jalan pintas. Kadang-kadang pakai plugin-nya ChatGPT, nggak mau susah bikin password sendiri atau bikin aplikasi sendiri, main hajar aja langsung nanyain. Bahkan nanti ini saya punya data payroll saya gaji sekian, coba tolong analisakan secara kompetitif. Wah, itu kan datanya ketarik semua Mbak ke ChatGPT. Tapi saya bikin di luar, misalnya pakai aplikasi Flash atau Streamlit-nya Python, dibikin di luar, kita hanya ngambil algoritmanya saja. Data kita tetap ada di server kita gitu. Setelah diolah, algoritmanya dikembaliin lagi. Sehingga ChatGPT nggak dapat data kita gitu. Nah, itu yang cara yang aman gitu ya, untuk seperti itu. Jadi, teman-teman, data gaji, data yang lain sebagainya itu nggak terambil. Kalaupun terpaksa, datanya kita masking, Mbak. Jangan sampai kita memberikan ke mereka itu data asli. Jadi contoh ya, data gaji itu kita kalikan dulu semua dengan angka misalnya koefisien 2,5. Data yang lain kita kalikan dengan berapa gitu ya. Nah, sehingga kita yang tahu formulasi itu. Kalaupun nanti ChatGPT pakai, itu pasti pakai informasi yang salah. Dan informasi yang salah berarti dia akan menjadi yang bodoh gitu. Jadi kita istilahkan, kita masking dulu data kita, sehingga ketika dia kasih informasi, kita balikin ke data kita yang awal. Karena kita tahu kan rumusannya gitu ya. Nah, baru kita bisa pakai analisa gitu ya. Jadi memang kehati-hatian ini yang harus dipunyain oleh para HR tentunya untuk menggunakan generatif AI ini ke depan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Jadi kita harus lebih hati-hati ya dalam menggunakan AI ini agar tidak semua data yang dipublish itu bisa masuk nantinya atau bocor nantinya ke depan. Baik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya, itu dari Ibu Novi Triputra Wiguna. Kepada Ibu Novi, apakah masih standby di Zoom? Jika masih standby di Zoom, bisa saya minta izin untuk on cam atau on mic agar bisa bertanya langsung kepada Pak Heru.
Halo, apakah ada Ibu Novi? Bacain aja, Mas. Oke, baik ya Pak. Saya langsung bacakan saja pertanyaan dari Ibu Novi. Eh, apakah ada journey map yang disarankan untuk transformasi penerapan generatif AI di HR? Kalau yang saya baca-baca selalu mengarah ke rekrutmen. Apakah itu memang starting point yang disarankan, Pak? Seperti itu pertanyaan dari Ibu Novi. Enggak juga. Karena kalau kita bicara rekrutmen, karena itu yang paling banyak tadi ya, kalau kita lihat grafiknya. Kita lihat ini. Paparan saya sebentar. Gartner. Nah, siapa yang ngungkapin ini dari Gartner dan Boston Consulting Group? Kita lihat ya datanya. Memang rekrutmen itu menjanjikannya lebih besar gitu ininya apa gainnya ya. Kok sini. Nah, nih. Gainnya gitu kan gede banget gitu di sini ya. Tuh. Bentar. Banget. Jadi kenapa rekrutmen? Karena gainnya untuk efisiensinya lebih besar dibanding yang lain. Tapi tidak hanya rekrutmen, kalau rekrutmennya udah bagus, bahkan rekrutmennya kayak kemarin saya masuk satu perusahaan, dia hanya ngerekrut 5-10 orang gitu setahun, ya saya nggak benerin itunya lah pakai JNI. Ternyata di sana bagian learning development sama performance career managementnya yang harus dibenahin pakai JNI. Nah, kita masuknya dari sini. Kan rekrutmen itu gerbangnya orang untuk masuk benar gitu ya. Sama garbage in, garbage out gitu, yang masuk garbage kita waktunya akan tersita untuk ngebenerin itu gitu ya. Kalau orangnya sudah milihnya salah, gimana mau menghasilkan produk yang benar? Kalau produk yang benar, gimana produknya salah, gimana menghasilkan profit yang benar, kan gitu. Itu pertanyaannya 3P. People, product, profit gitu Mohon ya. maaf Pak Heru. Ya. Untuk share screen-nya belum ditampilkan ya. Oh ya. Tadi. Bentar. Udah kami buka untuk share screen. Yang ini ya. Sebentar. Baik. Yang share. Nah, yang ini Mas. Oke, sudah terlihat Pak Heru. Silakan. Nah, ini kan yang 50% nih. Nih. Ini kan gede banget nih. Kenapa rekrutmen jadi sasaran? Dan tadi people, product, proses kan. People, product, profit. People itu memang gerbangnya gitu. Rekrutmen. Tapi nggak selalu gitu. Bisa aja dari kayak kemarin ngebangunnya justru saya mulai dari bagaimana bukan dari rekrut tapi bagaimana meningkatkan competitiveness pada salesnya gitu ya. Jadi lebih ke behaviornya, lebih ke developingnya gitu ya. Jadi mungkin aja gitu. Nggak selalu dari rekrutmen. Itu karena apa? Karena yang dijanjikan lebih besar memang di rekrutmen. Mungkin paling mudah begitu ya Pak ya, dari rekrutmen gitu ya Pak? Paling mudah, enggak juga Mas. Kalau data rekrutmen itu data yang paling kotor justru. Oh, oke. Ya. Tergantung, kalau saya mah gini. Kalau saya cari proyek, saya dari rekrutmen karena data paling kotor, paling lama kan. Konsultan makan dibayarnya berdasarkan lama kan, bener nggak? Oh, oke. Jadi mandate-nya panjang kan gitu. Iya. Ketika mandate-nya panjang, maka biaya konsultasi akan lebih panjang dibanding kalau saya misalnya ngembangin performance management kan, datanya udah ada, saya tinggal masukin modelnya jadi terus saya presentasiin, selesai, paling 5 hari gitu. 5 hari kali satu mandate-nya misalnya 30 juta, 150 juta Kang dapatnya revenue. Bayangin kalau di rekrutmen data kotor harus dibersihin. Berapa lama? 2 minggu. 2 kali tadi 30 juta. Sudah berapa? Ya, belum lagi bikin model. Udah bikin model, nanti dituning lagi modelnya supaya lebih pas. Bisa 1 M kalau di rekrutmen gitu. Jadi di situ memang ngejanjiin gitu. Kalau dari konsultasi ya, dari konsultasi. Tapi kalau dari segi korporasi justru di development justru yang lebih menantang sih datanya, karena datanya udah ada. Iya. Soalnya kalau di saya malah arahnya ini, kalau melihat kesiapan dari tim internal IT itu
malah arahnya lebih ke arah ini, malah lebih ke arah training, Pak. Iya, training. Training ya. Ya, training itu kita bicara gimana sih sekarang demokratisasi informasi misalnya. Training misalnya gini yang paling gampang. Semua karyawan harus punya kemampuan financial literacy gitu ya. Supaya nggak dikejar-kejar dengan pinjaman online misalnya ya. Gitu ya. Ini kan artinya kita harus mampu bikin modul yang menarik gitu ya untuk namanya financial literasi. Bagaimana bikin video TikToknya, gimana bikin durasi video yang pendek tapi ngena. Nah itu pakai Gen AI cepet kan? Oh, Tinggal masukin kan, tolong ya. buatkan video TikTok yang menarik tentang modul ini. Dari durasi 5 menit. Set, share. Selesai kan? Iya, betul. Nah, Setuju. jadi itu di training sama development jadi kencang gitu. Ya. Nah, bayangin karena gini kan, si gen milenial ini kan gennya TikTok ini kan spanning of working memory-nya pendek. Ya, jangan kasih film panjang gitu. Coba aja film-film panjang kan nggak laku gitu. Film-film kolosal nggak laku gitu. Jadi harus pendek tapi ngena gitu. Ya. Nah, itu nanti di promptingnya si Dale atau di Midjourney gitu ya, atau pakai Dale gitu, bikin itu materi-materi gitu. Financial literacy hanya 5 menit tentang apa, mengingatkan apa. Misalnya. Atau digital awareness, bagaimana mengamankan password. Gitu. Nah itu pakai joget-joget dikit, pakai bintang TikTok, nah, gitu. Itu gaya mereka gitu yang kita harus ikutin. Nah, kebayang kalau gaya saya itu artinya saya kan gennya udah setengah baby boomers gitu. Pakai metodologi, bikin pakai ADDA, analisis, design, development, iraha iya nah jadi nah gitu. Bikin itu aja udah 1 semester sendiri gitu. Ya. Paham, Pak. Aduh, berarti saya udah di jalur yang benar dong ya. Iya, kalau sudah benar alhamdulillah gitu. Tinggal dijalanin gitu. Siap. Nah, yang menarik kan gini, coba anak milenial selalu ngerjain Pauli yang 1 jam, kan kesal gitu. Kesal pasti. Buat apa sih ini suruh jumlahin angka 1 jam kan orang gila gitu kan. Tapi mungkin kalau dibikin Paulinya itu mainan ya. Jadi kalau ada balon jumlahnya angka 9 ditembak, terus di sebelahnya ada tingkat kompetitif. Ini orang dapat angka segini. Coba saingin tuh orang. Itu jadi game kan. Begitu jadi game justru dia tidak merasa bahwa itu assessment. Begitu kita dapat datanya kan, justru dia nanyain, ini saya merasa tantang game ini, kapan ada versi 2-nya kan? Konyol kan gitu. Sementara Paulit kan ngukur stres, jadi nggak stres dia. Iya, oke, saya kepikiran juga nih jadinya, wah. Oke nih, ini juga nih jadi ide bagus nih, Pak. Siap. Nuhun atuh. Ya, hatur nuhun, Pak. Mangga. Go ahead. Ya, terima kasih Pak Novi atas pertanyaannya dan Pak Heru juga atas jawaban yang telah diberikan. Untuk tadi pertanyaan dari Bapak Novi itu merupakan pertanyaan terakhir pada acara webinar kali ini, Pak Heru. Saya akan melanjutkan, namun sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan untuk bisa mengisi form yang diberikan oleh panitia di kolom chat agar para peserta bisa mendapatkan atau mengklaim e-certificate. Baik, setelah itu saya akan merangkum materi yang telah dipaparkan tadi, sedikit rangkuman dari saya terkait materi yang diberikan Pak Heru tadi, di mana perkembangan teknologi dan munculnya AI mengubah banyak hal dalam tataran apapun termasuk dalam dunia industri. Sehingga dampak yang paling sering kita lihat hari ini adalah substitusi beberapa pekerjaan yang dahulunya dikerjakan oleh manusia menjadi AI yang pada saat bersamaan ikut meningkatkan produktivitas. Dan untuk generatif AI sebagai sebuah tools banyak membantu dalam pekerjaan HR, yaitu dalam screening CV, otomasi pekerjaan yang administratif, dan membuat pengembangan SDM yang terpersonalisasi.
Nah, bahkan generatif AI ini dalam skala organisasi juga dapat membantu pertumbuhan perusahaan dengan lebih cepat dan dengan headcount yang lebih sedikit. Namun dalam pemanfaatan, AI dalam pekerjaan sehari-hari tetap memerlukan change management yang tepat. Ya, ini tentunya eh, agar kita sebagai manusia yang menggunakan AI, menggunakan teknologi AI ini tidak merasa menjadi budak atas teknologi yang sedang berkembang pesat. Oke, mungkin itu saja sedikit rangkuman dari saya terkait materi yang diberikan oleh Pak Heru. Oke, tidak terasa ya, kita telah memasuki sesi akhir pada acara webinar kali ini. Namun saya ingin menginfokan kepada para peserta webinar bahwa kami dari Talent Fit Indonesia mengadakan acara webinar ini setiap bulannya. Nah, untuk para peserta yang ingin tahu update terkait webinar kita di bulan berikutnya, bisa langsung follow akun sosial media kami berikut yang ada di layar, yaitu di akun sosial media kami, yaitu dari LinkedIn, Instagram, lalu juga kita punya web browsernya dan YouTube. Nah, untuk LinkedIn dan Instagram bernama Talent Fit Indonesia dan Instagramnya itu @talentfitindonesia. Lalu browsernya juga kita ada di www.talentfit.id dan para peserta juga bisa subscribe akun YouTube kami di Talent Fit Indonesia. Nah, terkait informasi-informasi yang nantinya akan diberikan, semua terupdate di akun sosial media kami. Baik, mungkin itu saja eh, acara webinar pada hari ini. Izinkan saya untuk menutup acara webinar kali ini ya. Dan bagi para teman-teman juga saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan, saya ingin mengingatkan kembali untuk bisa langsung mengisi link yang diberikan link yang diberikan oleh panitia di kolom chat, yaitu link feedback ataupun link untuk mengklaim e-sertifikat. Nah, saya Muhammad Ega Kurniawan, mewakili tim dari Talent Fit Indonesia, ingin berterima kasih banyak, terutama kepada Bapak Heru atas pemaparan materinya pada hari ini dan juga kepada para partisipan yang sudah antusias dalam mengikuti acara webinar kali ini dari jam 3 tadi hingga jam setengah 5 ini. Nah, saya juga mewakili tim ingin memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kurang dalam acara webinar kali ini dan nantinya di acara webinar bulan depan tentunya kami akan memberikan webinar dengan tema-tema yang tentunya lebih menarik atau dengan speaker-speaker juga yang lebih menarik. Oke, dari itu akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Habis khotbah baru kita mari kepada para rekan-rekan bisa langsung meninggalkan room Zoom ini, live Zoom ini.